Salam radiasi untuk kita semua. Radiologi Dosidisimus by Teaching Willen. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai anatomi cross-seksional leher atau necks, di mana seperti yang kita ketahui, leher adalah bagian yang menghubungkan kepala dengan tubuh. Begitupun pada beberapa vertebrata. Di dalam leher terdapat pembuluh darah dan jaringan saraf yang merupakan struktur penyusun jaringan-jaringan di kepala. Pada manusia sendiri, leher berisi esofagus, laring, trakea, dan kelenjar tiroid, serta pembuluh darah utama termasuk arteri karotid dan vena jugularis. Kemudian bagian atas itu adalah sumsum tulang belakang. Kita langsung saja masuk ke topik pembahasan. Yang pertama dari anatomi. Jadi seperti gambar ini dapat kita lihat anatomi neck atau cervical itu adalah yang merah ini. Ada 7 buah tulang cervical pada manusia. Kemudian cervical ini adalah 7 tulang belakang pertama dari atas. Ini disebut dengan cervical. Tulang-tulang ini berada di belakang leher, tepat di bawah otak. Cervical 1 dan cervical 2 ini membentuk seperangkat unik artikulasi yang memberikan mobilitas yang besar untuk tulang tengkorak. Sedangkan cervical 3 sampai dengan cervical 7 adalah tulang yang lebih klasik, memiliki tubuh, pedicle, lamina, processus spinosus, dan syndiphysis. Nah, di sini juga terdapat otot leher. Ini secara garis besar saja yang saya bahas. Ini adalah terdapat otot sternocleidomastoid. Ini merupakan salah satu dari otot leher terbesar dan yang paling dekat dengan kulit. Nah, ini kalau kita raba di sisi leher kita, bagian kiri maupun kanan ini terlihat ada otot besar. Nah, ini disebut dengan otot sternocleidomastoid. Otot ini berjumlah sepasang yang berada di sisi kiri dan kanan. Gerakan utama dari otot ini adalah rotasi kepala ke sisi yang berlawanan dan fleksi leher. Nah, di sini ada gambar dapat kita lihat secara anatomi. Nah, ini adalah mandibula. Nah, ini yang dimaksud dengan otot sternocleidomastoid itu. Ini adalah posterior triangle, ini anterior triangle. Kemudian ini supraclavicular triangle, yang ini yang kuning. Ini otot juga inferior belly of homopoid muscle. Nah, ini tulang clavicula. Nah, ini contoh saja gambar di tulang belakang, kurang lebih seperti ini. Kalau kita lihat di CT scan maupun di MRI. Nah, ini yang nomor 1 ini adalah disebut dengan discus intervertebralis. Nah, ini juga discus. Yang berduanya adalah corpus vertebrae. Nah, yang nomor 3 di sini, oke, ini sudah terlihat garis ini durameter namanya. Kemudian nomor 4, space ini adalah ruang ekstradural atau epidural. Selanjutnya untuk yang nomor 5, di sini nomor 5 ini adalah medulla spinalis. Jaringan saraf di sini medulla spinalis. Kemudian nomor 6, ini ruang di antara medulla spinalis dengan durameter, disebut dengan ruang subarachnoid. Nah, selanjutnya kita akan fokus membahas terkait anatomi pada gambar cross-seksional leher atau necks. Dapat kita lihat di sini kurang lebih batas atas, batas bawah dari scan neck itu adalah C1. Di atas C1 ini masih
dimasuk sampai dengan C7 kurang lebih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kurang lebih batas bawahnya itu segini. Area scan-nya mungkin ini diambil nih. T torakal satunya diambil. Kurang lebih area scan dari scan leher maupun CT maupun MRI. Kita akan mulai dari gambar aksial dulu. Nah, ini adalah anatomi cross seksional dari next aksial. Nah, sini kita dapat lihat kurang lebih potongannya ini di cervical 3 pada bodinya itu. Nah, ini gambar hasil scan-nya. Nah, ini anatomi yang dapat terlihat pada gambar scan di sini. Contohnya nomor 1 di sini. Nah, di sini letaknya ini ada thyroid muscle. Kemudian nomor 2 itu dia kurang lebih oke di sini. Ini adalah sternohyoid muscle. Yang nomor 3 di situ adalah inilah epiglottis. Yang nomor 4 ini ya, nomor 4 tuh dia adalah laryngeal vestibule di sini. Yang nomor 5 ini adalah di sini hipoparing. Kemudian yang nomor 6 itu adalah kurang lebih dia berada di sini. Nah, ini adalah area epiglottic fold. Sedangkan nomor 7 nomor 7 adalah submandibular gland. Kemudian kita lanjutkan di nomor 8. Nomor 8 tuh di sini dia kurang lebih. Nah, ini adalah inferior constrictor muscle of pharynx. Kemudian yang nomor 9. Nah, ini nomor 9 itu adalah plasma. Kemudian nomor 10 nomor 10 ini adalah common carotid artery, arteri karotid. Selanjutnya di nomor 11 ini adalah cervical vertebrae 4. Body, tinggi body dari cervical 4. Jadi kalau kita lihat pada anatomi dari potongan topogram di sini, C1, C2 itu terlihat seperti berimpit, C2, C3, kemudian ini C4. Oke, kita lanjutkan lagi. Nomor 12 itu dia berada di sini. Ini adalah longus colli muscle. Kemudian nomor 13 ini adalah internal jugular vein, vena jugular. Nomor 14 itu kurang lebih di sini. Ini adalah longus capitis muscle. Sedangkan untuk 15, kurang lebih dia berada di sini. Ini longissimus capitis muscle. Mungkin inti-intinya saja yang kita bahas di sini terkait dengan yang berada di daerah cervical di tulang-tulang tersebut. Contohnya ini nomor 19. Di sini ini adalah spinal cord. Kemudian nah di sini di sebelah spinal cord itu
Nah, di sini kurang lebih ini ada spinal cervical muscle. Yang di sini ini yang di sini ini adalah spinal nerve root. Kemudian yang di atasnya ini adalah arteri vertebral. Selanjutnya untuk yang di bagian ini, nah, ini adalah semispinalis cervical muscle. Yang di atasnya ini inilah spinal cervic muscle dan lain sebagainya. Kita lanjut ke potongan yang berikutnya. Ini potongan yang pas mengenai di body. Berikutnya saya contohkan mungkin potongan yang, nah ini di ininya ya, di diskusnya, yang memotong diskus. Nah, ini hasil radiografnya. Ini ada di cervical 7, kurang lebih tinggi cervical 7. Nah, ini hasil dari scan-nya seperti ini. Kita ambil saja beberapa contoh pada anatomi ini, selebihnya nanti bisa dikaji kembali. Yang pertama adalah thyroid gland. Nah, itu dia berada di sini. Kemudian ini yang berwarna hitam ini adalah trakea. Di bawahnya trakea ini adalah esophagus. Trakea. Di bawahnya esophagus lagi itu adalah C7 atau T1. Ini karena dia di diskusnya ya, ini potongan di diskus antara C7 dan T1. Oke. Ini intervertebral. Kemudian di bawahnya lagi, nah ini yang kuning ini adalah spinal cord. Paling bawah lagi di sini ini adalah interspinosus ligament. Oke, kita mungkin melihat detail-detail yang lain. Nah, ini contohnya. Inilah internal jugular vena. Kemudian, nah ini adalah yang saya tunjuk di kursor. Ini adalah anterior scalene muscle. Selanjutnya kita lihat di sini. Nah, ini penting juga. Di sini adalah pembuluh arteri. Oke, di sini ya pembuluh arteri. Sedangkan yang di atasnya ini adalah common carotid artery. Di sebelahnya common carotid artery. Di sini adalah internal jugular vein. Internal jugular vein ini arteri sebelahnya. Itu juga yang sisi sebaliknya. Sedangkan di sini tadi yang di sini ini adalah longus colli muscle. Bulatan yang paling di pinggir, yang di luar di sini. Oke, ini adalah external jugular vein. Nah, ini tulang yang besar di sini. Oke, ini adalah transverse processus dari T1. Processus transversa dari T1, thoracal 1 vertebrae. Ini mungkin sedikit gambaran dari bayangan dari gambar anatomi cross seksional leher pada potongan aksial. Selanjutnya kita ke laring.
kita bahas sedikit mengenai laring. Nah, ini slice 1 dan slice 2 nya dapat kita lihat kurang lebih setinggi ini. Ini hasil dari scan-nya. Secara anatomi dapat kita lihat bersama, yang di sini adalah subharanoid muscle dan genuhyoid muscle. Sedangkan dua ini yang putih ini adalah hyoid bone atau body. Kemudian yang nomor 3 di sini, nah ini adalah pre-epiglottic space. Kemudian yang hitam di sini, oke, di bawahnya ini adalah epiglottic vallecula. Kemudian di sini di tengah-tengahnya ini adalah gloss epiglottic fold. Oke, selanjutnya di sini terlihat ini adalah hipoparing. Ini yang abu-abu di sebelah kanan ini adalah submandibular gland. Kemudian di sini terlihat ada bulatan hitam di sini dan yang putih di sini. Nah, anterior jugular vein. Sedangkan yang ini adalah carotid artery, external carotid artery. Bawahnya lagi di sini ada internal carotid artery. Selanjutnya di sebelahnya ini adalah internal jugular vein. Di depannya, oke, ini yang besar di sini. Nah, ini adalah cervical vertebrae C3, cervical 3. Kita lanjut beberapa contoh yang tulang di bawahnya ini, gambaran scan di bawahnya. Oke, di sini. Nah, ini adalah infraoid muscle dan sternothyroid muscle. Menurutnya ini ada bulatan kecil di depannya. Ini epiglottic vallecula. Kemudian, nah ini yang berwarna merah di sini. Nah, ini adalah carotid bifurcation. Kemudian di sini kita lanjutkan lagi. Nah, ini kurang lebih dia berada di sini. Ini adalah vertebral artery. Di atasnya ini ada longus colli muscle. Kemudian ini, oke, di sini inferior contractor muscle ovaring. Kita lanjutkan lagi di potongan slide yang lebih di bawahnya. Nah, ini masih di laring ya. Oke, dapat kita lihat beberapa contoh saja saya bahas. Yang di sini adalah infraoid muscle. Kemudian ini adalah infraglottic cavity. Selanjutnya di sebelahnya ini adalah vocalis muscle. Sedangkan yang di sini ujungnya ini adalah anterior laryngeal commissary. Kemudian ini kita masuk langsung ke sini saja. Nah, ini di sini adalah thyroid gland.
Kemudian ini terlihat yang seperti bengkok di sini yang warna putih. Ini adalah carotid cartilage atau lamina yang kita sebutnya. Sedangkan ini tulang yang putih yang besar di sini adalah bodi dari cervical vertebrae C6, cervical 6. Nah, yang di sini ini adalah locus coeli muscle. Kita masuk ke gambar yang di bawahnya. Di sini yang saya ulang lagi. Ini adalah carotid cartilage atau lamina. Kemudian ini yang menyengat putih. Di sini adalah thyroid cartilage. Kemudian nah ini di sini adalah vertebral artery. Maksudnya ini adalah sternoclinoid mastoid muscle. Di bawahnya ini ada internal jugulary vein. Di sebelahnya adalah common carotid artery. Kurang lebih di sini. Nah, ini nomor 14 ya, ditunjukkan pada gambar di sebelah kanan ini adalah paralangeal space. Itu tadi terkait beberapa anatomi di anatomi cross-sectional laring pada potongan aksial. Kita masuk lagi ke anatomi cross-sectional laring pada gambar sagittal. Nah, ini irisannya ini berada di tengah-tengah. Tulangnya terlihat sempurna. Di sini gambar scan-nya, hasil scan-nya. Ini gambar anatominya di sini. Oke, dari yang nomor 1. Nomor 1 itu dia di sini. Nah, kurang lebih dia berada di sini. Ini adalah palatin tonsil. Oke, kemudian ke belakang lagi ini. Oke, di sini. Nah, ini adalah foramen magnum. Ini detail sekali, kecil-kecil sekali ya. Ini adalah di sini C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Oke, ini terlihat di sini. Ini adalah transversus dan oblique carotid muscle. Kemudian ini yang di bawahnya di nomor 30 di sini. Di sini adalah laring. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini dapat kita lihat yang berwarna kuning di sini. Ini adalah spinal cord. Kemudian yang di belakang spinal cord ini adalah spinosus, proses spinosus. Selanjutnya dapat kita lihat juga ini nomor 41 di sini adalah sternothyroid muscle. Kemudian ini, nah, oke, ini nomor 45 adalah trakea. Kita bisa lihat di sini trakea ya. Oke, trakea yang terlihat. Kemudian pada bagian di sini, ini adalah genoglossus muscle and lingual septum. Kemudian ini adalah mandibula di depannya. Oke, kalau lihat saya tunjuk inilah mandibula.
Ini banyak sekali di sini anatominya di sini. Seperti ini adalah mylohyoid muscle. Kemudian kita dapat di sini lihat, nah oke, yang kecil di sini ini adalah hyoid bone. Jadi untuk lebih detail dan jelas nanti silahkan dipelajari kembali, dibaca-baca kembali terkait dari anatomi dari antros laring dari sagittal. Kita coba kepotongan sagittal secara umum terkait inti-intinya yang berwarna-berwarna ini. Nah ini yang berwarna kuning di sini adalah nasal vestibule atau nasal cavity. Kemudian ini nasopharynx. Kemudian di sini adalah oral cavity, proper. Kemudian ini adalah oropharyngeal isthmus atau isthmus of focus. Kemudian oropharynx. Lanjut lagi ada laryngeal part of pharynx. Kemudian ada esophagus terlihat. Kemudian laryngeal vestibule. Nah ini adalah laryngeal ventricle. Kemudian infraglottic cavity. Ini trachea bawahnya. Ini C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Yang terakhir kita akan membahas sedikit secara umum saja terkait dengan potongan coronal. Nah ini bagian potongannya agak ke depan dari vertebrae-nya, masih di area depan. Ini gambar scan-nya. Di sini dapat kita lihat, oke, ini adalah temporal muscle. Kemudian di sini sinus sphenoid. Kemudian ini yang bawahnya di sini adalah vomer. Selanjutnya di sini ada zygomatic bone. Bawahnya lagi 15, ini adalah transversus muscle of tongue. Bawahnya lagi ini adalah genioglossus muscle. Ini ada kecil sekali. Ini adalah facial artery yang ini, arteri facial. Kemudian yang di depannya kurang lebih dia berada di sini. Ini adalah submandibular gland. Sedangkan ini hyoid bone. Sedang ini trachea. Kemudian ini adalah laryngeal vestibule. Kemudian di sebelahnya yang kecil di sini adalah piriform recess. Nah ini yang saya tunjukkan pada kursor ini adalah thyroarachnoid muscle. Nah ini terlihat juga tulang dari klavikulanya. Oke, di sini. Kemudian di atasnya klavikula ini ada anterior jugular vein, ada vena. Kemudian di sini ya ini. Oke, ini adalah nomor 38 di sini, inferior thyroid vein. Naik lagi, nah ini di sini thyroid gland. Kemudian yang merah ini, yang merah yang 33 di sini adalah sternocleidomastoid mastoid muscle. Dan 32 di situ ada kecil sekali, kurang lebih dia berada di sini.
ini arytenoid cartilage. Sedangkan di sebelahnya di sini thyroid cartilage. Nah, ini kurang lebih secara umum terkait anatomi cross-seksional pada potongan koronal pada tulang leher atau pada scan leher. Nah, kita masuk ke sini di bagian yang agak ke dalam, ke tengah. Ini mengiris vertebrae-nya di sini. Yang pertama di sini adalah ini clivus. Yang kedua di sini internal carotid artery. Sini adalah articular disc. Selanjutnya, nah di sini aksis. Ini ada aksis, ada atlas di sini C1 C2-nya. Ini atlas, di atasnya, di bawahnya aksis. Kemudian lanjut C3, C4, C5, C6, C7. Kita lanjutkan lagi di sini untuk yang berwarna kuning ini. Oke, ini adalah spinal nerve root C3 dan di bawahnya ini nomor 19. Nah, spinal nerve root C4. Jadi dia kalau diumpamakan di scan itu dia berada di sini. Ini adalah yang spinal nerve root C3. Di bawahnya ini adalah spinal nerve root C4. Selanjutnya, nah di sini ada semacam nomor 14 di sini. Oke, di sini. Ini adalah internal carotid artery. Oke, di bawahnya yang berwarna biru adalah internal jugular vein. Nah, ini nomor 24 di sini adalah sternocleidomastoid muscle. Otot ya di sini. Otot yang paling dekat dengan kulit. Ini berada di sepasang kanan dan kiri. Kemudian, nah ini ada di nomor 26, ini adalah anterior scalene muscle. Ini adalah proses costal proses. Kemudian di sini sudah terlihat gambaran lung, non trakea. Kemudian ini adalah internal carotid artery di sini. Nah, yang di sini dapat kita lihat. Nah, ini adalah spinal nerve root C6. Cervical 6. Di sini dapat kita lihat warna hijau ini nomor 25, ini adalah lymph nodes. Oke, ini untuk beberapa contoh saja terkait anatomi cross-seksional neck koronal. Namun nanti ketika dokternya mengevaluasi sebuah hasil radiograf, CT scan maupun MRI, tentunya tidak akan menyebutkan sedetail ini. Ini untuk sekedar mengetahui secara umum saja. Paling nanti di hasil expertise-nya itu hanya klinis-klinis saja yang ditampakkan. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan terkait materi mengenai anatomi cross-seksional leher atau neck pada pertemuan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan dimengerti. Nanti untuk lebih jelasnya lagi akan saya kirimkan sebuah video yang lebih detail lagi terkait dengan anatomi yang berada di bagian neck.
atau kepala. Ditunggu saja di video selanjutnya. Terima kasih atas waktunya. Salam radiasi untuk kita semua.